Pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini. Seperti yang saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Belakangan muncul sosok Panglima Pajaji yang bertentangan dengan Panglima Jilah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Panglima Pajaji menentang Panglima Jilah yang mengultimatum Roky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jilah sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Panglima Pajaji tampak tegas menentang seluruh pernyataan milik Panglima Jilah dengan menyebutkan pembangunan IKN belum final dan Panglima Jilah tidak berhak untuk melarang pendapat masyarakat Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Panglima Pajaji lewat media sosialnya. Pernyataan Panglima Pajaji pun mendapat berbagai reaksi dari masyarakat. Bahkan, sejumlah masyarakat menilai pernyataan Panglima Pajaji cukup mewakili masyarakat. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Panglima Pajaji? Baik, Tribuners, saat ini saya telah terhubung dengan Panglima Pajaji terkait sosoknya yang saat ini disorot masyarakat karena mengkritik pembangunan IKN Nusantara. Selamat siang, Panglima. Ya, baik, selamat siang Bang. Baik, Indonesia. iya, Panglima Pajaji, saat ini Anda menjadi sosok yang disorot oleh masyarakat Indonesia karena secara lantang ini mengkritik pembangunan IKN Nusantara yang saat ini tengah dibangun di Kalimantan. Panglima, boleh dijelaskan apa keresahan-keresahan Panglima akhirnya melontarkan kritikan-kritikan terkait pembangunan IKN? Ya, seperti yang kita tahu Bang ya, keresahan-keresahan kami masyarakat itu. Seperti yang kita tahu bahwa Kalimantan itu kan paru-paru dunia, seperti yang dijelaskan oleh PBB. Nah, jadi jika jika pembangunan IKN itu terus dilanjutkan ataupun dibangun di Kalimantan, tentu ke depannya kita memikir ke depan, Bang. Kenapa? Orang akan datang berbondong-bondong dan terus ramai dan terus ramai. Nah, Kalimantan ini tentu akan banyak hutan-hutannya yang akan habis dikarenakan jumlah manusia yang terus bertambah. Seperti itu, Bang. Baik, Panglima, ini kan kritik Panglima dilontarkan setelah publik tengah dihebohkan dengan kritikan Roky Gerung soal pembangunan IKN. Kemudian Roky Gerung kritikannya disambut oleh Panglima Pajaji. Mohon maaf, maksud saya Panglima Jilah yang menentangnya. Dan setelah konflik tersebut muncullah kritikan dari Panglima Pajaji. Apakah ini memang kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pajaji ini membahas atau membalas dari kritikan Panglima Jilah? Ya, ini kan kita juga tidak, saya juga tidak membela Rocky Gerung, Ya. tidak juga menyudutkan Panglima Jilah, karena Panglima Jilah itu abang saya. Dan sosok Panglima yang sangat kami bangga-banggakan, yang sangat saya Ya. bangga-banggakan. Nah, namun sedikit saya memberikan teguran, ini kan negara demokrasi. Jadi setiap orang itu bebas untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Nah, seperti itu, Bang. Baik. Nah, terkait dengan Rocky Gerung, saya tidak ada sangkut pautnya dengan Rocky Baik. Gerung. Berarti ini kritikan yang dilontarkan oleh Panglima Pajaji ini murni mewakili masyarakat Dayak atau masyarakat Kalimantan ya Bang ya, dan tidak ada unsur untuk membela Roky Gerung. Seperti itu ya Panglima? Ya, tidak ada unsur untuk membela Rocky Gerung, Bang. Baik. Mungkin bisa dijelaskan lagi Panglima, ini kritikannya awalnya seperti apa? Karena memang ternyata tidak ada trigger dari kritikan Roky Gerung. Berarti murni untuk sebagai upaya penyampaian pendapat yang mungkin bisa saya sebutkan bertentangan dengan yang disampaikan oleh Panglima Jilah ya, Panglima Pajaji. Ya, ya memang kritikan itu bukan berarti saya menantang ataupun mengkritik Panglima Jilah langsung, tidak. Hmm. Tapi saya sedikit memberikan teguran kepada beliau, melihat situasi alam kita seperti apa sekarang. Seperti itu, Bang. Baik. Panglima Pajaji, boleh saya sampaikan lagi bahwa kemarin juga Panglima Pajaji sempat membagikan
video kondisi hutan Kalimantan. Itu yang divideokan oleh Panglima Pajaji, itu hutan di kawasan mana, Panglima? Itu di kawasan Kabupaten Melawi, Kalimantan Kabupaten Barat. Melawi. Ya, Oke. Panglima Pajaji, bisa dijelaskan mungkin sebelumnya, sebelum kita lanjut untuk perbincangan lebih lanjut, ini kan saat ini seolah-olah masyarakat menilai ada perbedaan pendapat yang terkesan saling menantang atau saling menyerang. Padahal kan ini hanya murni perbedaan pendapat. Namun sebelumnya bisa dijelaskan terlebih dahulu apa perbedaan dari Panglima Pajaji dan juga Panglima Jilah, karena ini memang semuanya mewakili masyarakat Dayak. ya, ya, ya. Kalau perbedaan, sebenarnya tidak ada perbedaan yang jauh. Nah, dan kami pun pernah satu kesatuan dalam organisasi PBBR, Pasukan Merah. Dan saya salah satu hulu balang senior PBBR Pasukan Merah di Mhm. Kabupaten Sintang yang menjadi pembina, yang menjadi perintis, pembimbing di adat istiadat dan budaya, serta membela hak-hak masyarakat yang ditolimi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga dengan beliau. Nah, beliau adalah pemimpin pasukan merah. Ya. Saya sekarang ini di pasukan Pantak Padagi Borneo, memimpin ormas saya sendiri. Seperti itu, Bang. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya Panglima Jila ini bukanlah sosok sembarangan bagi masyarakat Dayak juga ya Bang Lima ya. Nah kemudian Ya, kenapa akhirnya Panglima Pajaji ini akhirnya berani menyampaikan kritik kepada Panglima Jila? Apakah ada keresahan tersendiri atau motif-motif tertentu yang akhirnya Panglima Pajaji memberanikan diri untuk mengutarakan pendapatnya juga terkait pembangunan IKN ini, Panglima? itu seperti yang saya bicarakan, tentu ada kode-kode alam. Hmm. Dan sebenarnya yang bertentangan itu roh para leluhur. Saya juga bukan mengkritik sebenarnya, memperingatkan, Ya. memperingatkan beliau bahwa ini kan negara demokrasi. Nah, di mana setiap orang itu bebas dalam mengemukakan pendapatnya masing-masing dan mempunyai hak bernegara dan mempunyai hak berpendapat di muka umum. Seperti itu. Baik. Baik, berarti ini perihal akhirnya Panglima Jilah yang sebelumnya melaporkan Rocky Gerung dalam hal ini juga mengkritik pembangunan IKN dan kemudian Panglima Pajaji mengingatkan bahwa semua masyarakat Indonesia berhak untuk menyampaikan pendapatnya ya. Ya, berhak. Ya. Apalagi kami yang di Kalimantan. Kami tidak mewakili siapapun. Hmm. Nah, 400 lebih suku Dayak itu kan masing-masing punya panglima. Hmm. Nah, masing-masing punya pemimpin. Nah, jadi sebelum mengambil tindakan ataupun kebijakan yang memang efek dampaknya harus dipertimbangkan, itu tentu harus dipekat. Nah, salah satunya seperti para panglima-panglima yang betul menjaga hutan adatnya, tanah ampahnya, adat istiadat dan budaya serta tradisinya. Sebab seperti yang saya katakan, Hmm. jika IKN itu betul-betul final di Kalimantan, maka hutan kami akan habis. Yang pertama, yang kedua, kami orang-orang Dayak itu pasti tersingkirkan di tanah air kami sendiri dan bahkan menjadi penonton, pengemis di tanah air kami sendiri. Contohnya, berapa bulan yang lalu mengenai Presiden IKN, itu kan sampai demo ke Jakarta. Secara garis besar dan secara logika kita pikirkan, Kalimantan loh tanah air kami, tumpah darah nenek moyang kami. Kok kami sampai mengemis di tanah air kami sendiri mencari pekerjaan, itu sangat susah. Nah, itulah yang sebenarnya kami kritik. Dan yang sangat saya kritikkan. Dan satu lagi, dengan jumlah manusia yang akan datang berbondong-bondong dengan skala yang besar, jika IKN itu sudah difinalkan, tentu hutan-hutan akan habis. Memang mampu nampungnya di si
di IKN semua kan tidak mampu. Tentu semua akan tersebar di seluruh penjuru yang ada di Kalimantan Barat, yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, dan terus manusia itu terus bertambah, 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 bertambah. Tentu hutan pun akan habis, akan habis, akan habis. Dan adat istiadat tradisi kami pun bisa hilang, ditelan oleh zaman seperti itu. Tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi. Seperti itu, Bang. Baik. Tadi Panglima Pak Jaji sempat menjelaskan bahwa di masyarakat Dayak itu ada sekitar 400 kelompok yang ada di dalam masyarakat Dayak ya Panglima ya. Apakah sebelum Ya. kemarin Panglima Jilah ini mewakili dirinya sebagai masyarakat Dayak atau adat Dayak yang memprotes Rocky Gerung terkait pembangunan IKN? Dalam hal ini berarti Panglima Jilah ini setuju dengan pembangunan IKN. Apakah sebelum Panglima Jilah menyampaikan pendapatnya, sebelumnya sempat berkomunikasi mungkin atau berkoordinasi dengan Panglima-Panglima lainnya di adat Dayak, Panglima Pak Jaji? Kalau saya secara pribadi, Bang, langsung saya sambut ya. Ya. Secara pribadi, dia tidak berkoordinasi. Berarti Apalagi, itu pernyataan apalagi murni dengan dari Panglima Jilah perseorangan ya. Bisa saya katakan bahwa pernyataan Panglima Jilah bisa disebutkan bukan mewakili adat Dayak keseluruhan ya Panglima Pak Jaji. bukan, bukan. Nah, dan menurut saya bukan mengkritik ataupun memprotes beliau. Ya, Jelek bagusnya beliau itu adalah saudara saya, abang saya, dan keluarga saya. Satu darah kami. Dan satu provinsi. Dan pernah satu perjuangan. Nah, jadi sebelum mengambil tindakan, sebelum mengambil kebijakan, itu harus dipikirkan masak-masak. Kita jangan memikirkan, oh, pembangunan IKN itu memeratakan untuk masyarakat. Seperti itu, pemerataan untuk masyarakat. baik. Pembangunannya. Tidak. Seperti yang telah kita lihat ini, di daerah kami di pelosok pelosok ini jalan-jalan aja belum terbangun, Bang. Anak-anak kami sangat susah sekolah seperti itu. Baik. Nah, Panglima Pak sebenarnya Jaji, yang kita pemerintah ini bangun dulu akses jalan-jalan yang seluruh yang ada di pelosok-pelosok negeri Kalimantan ini. Nah, mudahkan akses-akses anak untuk sekolah. Nah, jadikan manusianya berpola pikir yang cerdik, yang pintar dan cerdas untuk generasi bangsa Indonesia ini. Seperti itu. Nah, terkait kritikan saya kepada Panglima Jila, dari niat hati saya, sama seperti yang saya katakan, saya sama sekali tidak membenci beliau. Sama sekali saya tidak membenci beliau. Apalagi marah ataupun mana sama beliau. Tidak. baik Panglima Pak Jaji mungkin terkait kritik yang sempat dilontarkan juga oleh Panglima Pak Jaji ini menyinggung soal politik. Ini bisa dijelaskan Panglima Pak Jaji agar tidak menjadi salah tafsir. Ini maksudnya seperti apa? Jangan mengkaitkan masyarakat Dayak dengan politik. Yang dimaksudkan itu sebenarnya kepada oknum dan kepada ormas ataupun kelompok yang pejuang-pejuang daya. Bahwa sebenarnya para pemimpin ataupun panglima itu tidak boleh berpolitik otomatis. Dan sejatinya panglima itu harus bersih dari politik. Tidak boleh digandeng ataupun diwakili oleh partai-partai manapun. Hmm. Seperti itu, Bang. Baik. Ini saya pertegas lagi Panglima Pak Jaji ini berarti untuk keseluruhan ya Panglima ya, bukan untuk menyerang atau menjurus ke sosok satu atau yang lainnya ya. Berarti untuk seluruh Panglima yang tadi sempat disinggung oleh Panglima Pak Jaji bahwa ada Dayak ini besar yang terdapat sekitar 400 Panglima juga ya keseluruhan di Kalimantan. Ya, Bang. Itu untuk keseluruhannya. Karena sejatinya para panglima itu harus bersih dari politik. Harus Baik, bersih dia, Bang. baik. Panglima Dan Pak tidak Jaji ya, tempur silakan langsung di. dilanjutkan. Nah, seperti itu. Baik. Kita kemudian saya ingin membahas soal
teror ini, Panglima, teror yang katanya sempat diterima oleh keluarga Panglima Pajaji terkait kritikan yang sempat dilontarkan di media sosial. Ini apakah benar ada teror yang disampaikan sejumlah orang atau oknum kepada pihak keluarga Panglima Pajaji? Dan terornya seperti apa? Bisa dijelaskan, Panglima? Ya, meneror itu kan secara tidak langsung. Hmm, Nah, meneror itu secara tidak langsung ya seperti yang baru-baru viral ini, yang seperti saya katakan, teror mereka itu tidak langsung. Pertama, mereka mendekati orang-orang saya untuk menghentikan saya dalam bersuara serta menyampaikan pendapat. Itu yang diinginkan mereka. baik. Terornya seperti apa, Panglima Pajaji mungkin bisa dijelaskan? Saya sempat membaca di media bahwa ini juga ada terkait pengiriman anjing yang mengawasi ya, Panglima ya. Kemudian apakah juga terornya sampai saat ini masih terjadi, Panglima? Atau hanya saat beberapa hari lalu setelah Panglima Pajaji menyampaikan kritikannya? Kalau untuk saat ini, kalau langsung saya pribadi, itu masih. Sampai saat ini masih ada teror, Panglima? Masih secara tidak langsung, itu masih. Dan mengintai-mengintai saya pun itu masih. Cuma Baik. seperti yang saya katakan, selagi saya hidup di dalam kebenaran, selagi saya hidup di dalam terang benerang, bukan juga saya sok hebat, sombong, berkata angkuh ataupun sumbar, saya tidak akan pernah gentar ataupun takut. Ya. Baik, Panglima, saya ingin menyambung juga tadi bahwa Panglima menjelaskan bahwa di adat Dayak, khususnya di Kalimantan, ini ada ratusan kepala kelompok atau juga termasuk pemimpinnya. Nah, setelah akhirnya kemarin Panglima Pajaji menyampaikan pendapat Panglima, ini apakah ada eh, reaksi atau respon dari Panglima-Panglima adat lainnya? Apakah akhirnya memberikan dukungan atau memberikan wejangan-wejangan seperti apa, Panglima? Reaksi dari Panglima-Panglima adat Dayak lainnya? Ya tentu tidak sedikit yang memberikan dukungan dan tidak Hmm. juga sedikit kritik, Bang. Nah, Oke, setiap pendapat itu kan boleh berbeda-beda, Bang, seperti itu betul. ya. Pendapatnya itu boleh berbeda-beda. Nah, kalau untuk panglima-panglima itu, kami di Kalimantan, ada yang berdiam diri, ada yang memang mendukung. Hmm, Nah, jalannya itu masih buntu lah, seperti itu. baik. Saya mungkin Kayaknya agak sedikit, Bang, boleh? belum bisa dikatakan final, Oke. Berarti belum karena dikatakan final. panglima ini garda terdepan bangsa Dayak yang memperjuangkan hak dan tanah-tanah ampah masyarakat Dayak yang melawan penindasan ketidakadilan. Nah, maka kami katakan, saya katakan, bukan kami, saya katakan, itu belum final. Itu kan hak saya dalam mengungkapkan sebuah pendapat di muka umum. Justru saya menolak, itu kan hak saya. Betul. Nah, seperti itu, Bang. Bukan berarti saya menolak, saya tidak menyetujui ataupun apa. Namanya pendapat kan kita boleh berbeda pandangan. Hmm, Seperti itu, Bang. baik. Nah, Berarti tadi juga disampaikan Panglima Pajaji bahwa Panglima-Panglima Dayak lainnya ada yang mendukung Panglima Pajaji, namun ada juga yang ikut mengkritisi terkait penyampaian pendapat oleh Panglima Pajaji ya, Panglima ya. ya. Ya, saya boleh secara spesifik Panglima bertanya, ini apakah setelah Panglima menyampaikan pendapatnya di media sosial, apakah dari pihak Panglima Jila sudah merespon atau secara secara pribadi melakukan komunikasi dengan Panglima Pajaji? Ada satu dua orang sudah merespon, nah, tidak ada yang merespon, namun belum terang benerang. Oke, berarti baru perwakilan ya Bang ya, Panglima ya, baru perwakilan Ya, dari Panglima Pajaji, Panglima Jila maksud saya. Belum ada ya, secara langsung dari Panglima Jila yang merespon terkait pernyataan atau kritik yang disampaikan oleh Panglima Pajaji. belum ada sama sekali. Belum ada respon ya. Baik. Panglima, ini ke depannya, apa lagi yang akan diperjuangkan oleh Panglima Pajaji setelah akhirnya ini kritik-kritik ini terus didukung oleh masyarakat karena dinilai sangat mewakili masyarakat Kalimantan. Ya, seperti yang saya katakan, Bang ya, saya akan terus mencari kebenaran, melawan penindasan, itu yang pertama, melawan ketidakadilan di tanah air kami. Nah,
menjaga adat istiadat serta melestarikan budaya kami sebagai orang Dayak, menjunjung tinggi marwah adat kami sebagai orang Dayak, yaitu membantu dan membela hak-hak masyarakat yang harus kami perjuangkan. Saya perjuangkan. Seperti itu, Bang. Baik. Panglima, saya kembali lagi membahas soal pernyataan yang disampaikan oleh Panglima Pajadi di media sosial ya Panglima ya. Panglima sempat berkata perihal bahwa akan ada pertumpahan darah karena IKN ini. Ini maksud dari pernyataan tersebut seperti apa Panglima Pajadi? Mungkin bisa diluruskan atau dijelaskan agar masyarakat tidak salah menerima pernyataan yang dimaksud oleh Panglima Pajadi. Itu kata roh, kata alam, dan kata leluhur Dayak. Baik, Tentu di dampak pembangunan IKN tentu ada efek negatif dan positif. Setiap jalan itu kan tidak selamanya bagus. Ada yang berlobang, ada yang naik, ada yang nanjak, ada yang turunan, ada yang turunan. Seperti itu, Bang. Nah, berkaitan dengan kode-kode alam itu rahasia. baik. Berarti bisa saya simpulkan bahwa sebenarnya itu bukanlah dari pernyataan pribadi Panglima Pajadi, melainkan Panglima Pajadi menyampaikan dari yang bisa disebut adalah leluhur ya Panglima ya. Ya, saya mewakili para leluhur saya Dayak. Baik. Nah, terus satu lagi, Bang. Boleh saya sampaikan, Bang? Boleh silahkan Panglima. Saya tidak berguru dengan Panglima Jula. Apalagi menuntut ilmu, apalagi ngemis minta gelar kepada beliau waktu di TBBR dan di Bangkuli Raja. Seperti itu. Baik, Saya bergabung ke organisasi beliau karena saya menghargai tekad, niat, dan baik dia memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Dan saya pun ikut berjuang seperti itu. Sebab saya sebagai Panglima itu jelas istilah garis keturunannya. Kata kami orang Dayak itu tidak nabuk marumpuk natas marantas ngarantu ngalayu ke adat. Nali namput urak nambagalar bajanang nambah keturunan. Seperti itu, Bang. baik, baik. Berarti Bisa ngerti bahasanya? gimana Panglima? Bisa diperjelas lagi? Artinya, saya itu tidak menuntut ataupun berguru kepada siapapun. Hmm, Nabuk marumpuk natas marantas gitu. Saya itu tidak ngarantu ngalayu ke adat. Artinya saya tidak bermain-main dalam adat. Ataupun nuntut adat, belajar adat dengan orang, terus saya adopsi dan konsumsi diadopsi, terus saya terangkan begini tidak. Nali namput, arti yang dari katakan dari namput, nali namput itu bahwa saya mewarisi garis keturunan saya sebagai panglima, mulai dari keturunan bapak, mulai dari keturunan mama, seperti itu. baik. Berarti memang Panglima Pajadi ini berbeda garis keturunan dengan Panglima Jilah, begitu ya? Kalau satu daerah kami sama di Kalbar. Nah, kalau di Kalbar itu panglima sangat banyak, Bang. Hmm, Sangat terkenal banyak panglima. ya, Itu memang ditarik dari sejarahnya itu memang ada. Dan kami yang hadir-hadir ini sebagai panglima bukan mewakili, mewarisi, mewarisi. meneruskan gelar-gelar panglima kami yang ada, Hmm, orang-orang tua kami yang ada, leluhur kami yang dulu. Seperti itu. Jadi baik. orang-orang tua dulu adalah panglima juga dan pejuang untuk saya. Baik, Panglima Pajiji, saya ingin sedikit bertanya, mungkin ini cukup sensitif, mungkin jika Panglima juga tidak bersedia untuk menjawabnya, tapi nanti juga tidak apa-apa Panglima. Ini terkait tuduhan dari masyarakat atau sejumlah komentar dari masyarakat yang menilai bahwa Panglima Pajiji ini tiba-tiba muncul, ini ingin eh, mendompleng ketenaran dari Panglima Jilah yang selama ini paling dikenal oleh masyarakat karena memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Apakah ini benar, Panglima Pajiji? Itu semua tidak benar. Ketika kedatangan saya, seperti yang saya ceritakan kepada semua orang-orang saya yang duduk dan makan bersama saya dan mendengarkan semua perkataan saya. Ketika saya sudah menyalakan terang benderang itu, disitulah semuanya akan terungkap.
dan tanda-tanda alam akan diceritakan. Seperti itu, Bang. Baik, berarti ini murni Panglima Pak Jaji ini muncul ke media sosial, muncul di masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang sangat bertentangan ini karena murni untuk menyampaikan pendapat atau mewakili suara-suara masyarakat ada Dayak ya, begitu ya Panglima Pak Jaji? Ya, Baik, tidak juga semua saya mewakili, Bang. Karena seperti yang saya jelaskan, suku Dayak ini sangat besar, badan bahkan ya, bukan lagi suku, dan bahkan ya, bukan lagi suku, bangsa yang besar, bangsa yang saya bangga-banggakan, bangsa yang saya agung-agungkan, bangsa yang sangat saya cintai. Itulah suku Dayak. baik. Dengan Panglima, segenap hati dan raga saya mencintai mereka, menyayangi mereka seperti saya menyayangi diri saya sendiri. Seperti itu, Bang. baik Panglima, ini saya ingin, Orang-orang saya yang tersakiti, tertindas, itu sudah bagian tanggung jawab saya. Dan saya akan bela, akan terus maju bersama mereka, memperjuangkan hak mereka, sama seperti yang saya katakan, bukan saya sumbar, korban nyawa pun saya tak takut, Pak. Panglima Pak Jaji ini terkait saat ini di masyarakat kan tengah ramai ini antara Panglima Pak Jaji dan Panglima Jilah yang seolah berseteru karena pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Nah, ternyata tadi perihal adanya pertumpahan darah jika IKN terus dilanjutkan. Ini kan ternyata merupakan yang dimaksud adalah kode-kode alam dan juga pesan dari leluhur. Bukanlah melainkan tantangan. Ini bisa diluruskan Panglima bahwa memang ternyata ini bukanlah tantangan untuk Panglima Jilah. Ya, saya akan meluruskan tanda-tanda yang saya maksud dan kode-kode alam yang maksud itu sebenarnya sudah diramalkan oleh kepala leluhur yang turun-temurun di Pulau Mas ataupun Pulau Nanti. Dan saya memperingatkan abang saya, Panglima Jila, supaya bersiaga, bersiaga, siap, sigap. Karena apa yang dikatakan leluhur itu tak pernah bohong dan akan terjadi. Seperti itu, Pak. Bisa disampaikan Panglima, adakah pesan khusus untuk Panglima Jilah? Saya menyampaikan pesan khusus untuk warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai dan sangat saya bangga-banggakan, umumnya di Kalimantan dan seluruh Dayak-Dayakku. Darah yang mengalir di darahmu adalah darahku, jiwa dan ragaku. Dengan setulus hatiku aku mencintaimu, menyayangimu dengan segenap jiwa dan ragaku. Pada seluruh orang-orang Dayak yang ada di tanah Kalimantan dan umumnya Kalimantan Barat. Nah, itu pesan saya. Baik, Jadi, untuk Panglima Jila, mungkin saya tidak terlalu banyak membahas beliau, karena kami orang sejatinya, kami orang Dayak itu pemaaf. Pemaaf, murah hati, rendah hati. Namun, ketika niat baik tidak dihargai, disitulah tindakan akan bergerak. baik. Seperti Tindakan itu, Bang. akan segera. Seperti apa Panglima tindakan-tindakan yang mungkin akan terjadi? Ya, seperti yang tertulis di hukum adat, adat kalah karena pekat. Oke, berarti itu tadi pesan untuk masyarakat adat Dayak dan juga Panglima Jilah. Ini terakhir Panglima, karena IKN meskipun Panglima kritik, ini pembangunan IKN sudah dimulai. Dan kemarin juga upacara HUT kemerdekaan Indonesia ke-78 juga telah dilaksanakan di IKN Nusantara. Nah, ini karena pemerintah pun juga sudah melakukan pembangunan, ini harapannya seperti apa dari Panglima Jaji dan juga ada Dayak terkait adanya pembangunan IKN ini ke depannya? Seperti yang saya katakan, Bang, saya tidak dapat mewakili semua suku saya Dayak yang besar ini. Namun dengan pernyataan pribadi saya, dengan tegas saya masih menolak Baik. pembangunan IKN di Kalimantan.
Apakah ada pesan khusus untuk Presiden Jokowi mungkin atau pemerintah dalam hal ini terkait adanya pembangunan IKN ini ke depannya agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi sempat di awal disinggung oleh Panglima Pak Jaji, adanya mungkin masyarakat Kalimantan yang akhirnya tersisihkan oleh pendatang dan kemudian hutan yang akhirnya rusak. Mungkin ada pesan-pesan khusus yang diharapkan Panglima Pak Jaji untuk Presiden Jokowi atau pemerintah, silahkan. Sebelum barang itu dilanjutkan dan final, kami minta terangkan apa isi-isi perjanjian yang tertuang pada MOU terkait pembangunan IKN. Itu yang pertama. Dua, saya menyampaikan kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat adat Dayak dan para tetua dan sesepuh serta panglima serta tua-tua adat, tolong dimusyawarahkan lagi, dipakatkan lagi kembali apakah efeknya bagus untuk kita dan dampaknya bagus untuk kita ke depan, untuk anak cucu kita dan generasi kita, itu tolong dipertimbangkan kembali. Kami Dayak kental dengan adat sumpah. Jika pemerintah negara kesatuan Republik ini Indonesia ini bersedia mengangkat sumpah adat bahwa orang-orang kami Dayak di Kalimantan diprioritaskan di bidang sistem maupun pekerjaan maupun apalah seperti itu, mungkin kami setujui. Tapi jika tidak, pemerintah berani mengangkat sumpah ataupun janji kepada warga dan masyarakat saya yang sangat saya cintai yang ada di Kalimantan ini, seperti yang telah saya lihat, dengan roh para leluhur, tidak menutup kemungkinan barang itu akan terjadi. Dengan adanya pembangunan IKN ini, masyarakat Kalimantan bisa berjaya di tanahnya sendiri, begitu ya Panglima ya? Ya, dan tidak tersingkirkan, tidak termiskinkan, tidak tertindas, tidak dijolimi, dan hak-haknya itu dibagi dengan rata serta adil untuk masyarakat yang ada di Kalimantan. Karena sesuai slogan kami Dayak, adil kata Lino, artinya adil sesama manusia, bercermin kita seperti kehidupan di surga, napas kita, sangat kajubata, napas kita itu sama kuasa yang pegang. Panglima, kalau untuk masyarakat ada Dayak, ini apakah ada pesan dari Panglima Pak Jaji secara khusus? Seperti apa Panglima? Pesan saya kepada Dayakku yang kucintai, yang sangat aku banggakan dan aku muliakan. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Dayak yang ada di tanah Borneo ini, dengan segala hormat, dengan segala tulus hati, dengan segenap jiwa dan ragaku, jaga adat istiadat dan tradisi kalian, jaga tanah ampah kalian, jaga terus budaya kalian, dan jadilah benteng pertahanan di dalam setiap masyarakat adat Dayak demi menjaga harkat dan martabat kita bangsa Dayak. Baik, terima kasih Panglima Pak Jaji atas perbincangan kali ini terkait kritik yang sempat disampaikan oleh Panglima Pak Jaji adanya pembangunan IKN Nusantara ini ya. Dan ternyata memang Panglima Pak Jaji adalah hanya murni untuk mengutarakan pendapat Panglima ya, dan bukan ada motif-motif untuk menantang ataupun untuk mewakili masyarakat Dayak secara keseluruhan. Seperti itu ya Panglima ya? Ya, saya murni menyampaikan pendapat saya. Baik, terima kasih Panglima Pak Jaji atas waktunya. Sampai jumpa. Sampai jumpa, yo. Baik. Demikian Tribunes perbincangan kami dengan Panglima Pak Jaji perihal saat ini yang tengah menjadi sorotan masyarakat, yakni adalah perselisihan atau perbedaan pendapat dari Panglima Pak Jaji dan juga Panglima Jilah dari adat masyarakat Dayak. Saya Alvin Wahyu pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.